Kita mungkin saja punya cara biasa untuk melakukan sesuatu, tapi bukan artinya tidak ada cara yang lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Six Thinking Hats karya Edward de Bono. Buku ini membahas bagaimana cara seorang pemimpin hebat berpikir. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Tantangan utama dalam berpikir adalah kita berusaha untuk melakukan banyak hal sekaligus. Perasaan, informasi, logika, harapan, dan kreativitas berkumpul di dalam pikiran. Ibaratnya, kita sedang melakukan juggling dengan terlalu banyak bola. Ketika menghadapi sebuah masalah, kita mungkin punya cara biasa yang kita lakukan untuk mencari solusinya. Nah, bagaimana kalau kita bisa menciptakan cara yang lebih baik, efisien, dan mudah? Ini adalah metode Six Thinking Hats yang diperkenalkan oleh penulis. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, metode Six Thinking Hats. Apa pendekatan yang biasa kamu lakukan ketika membuat sebuah keputusan? Jika kamu secara alamiah merupakan orang yang optimis, kemungkinan besar kamu tidak selalu mempertimbangkan konsekuensinya dari keputusan yang kamu ambil. Sama halnya jika kamu terlalu hati-hati. Kamu mungkin kehilangan peluang yang muncul. Apapun yang dikatakan intuisi atau suara kecilmu, keputusan terbaik seringkali muncul ketika kamu sudah mencoba berbagai cara untuk melihat sebuah masalah. Tentunya tidak ada keputusan yang benar, tapi yang ada adalah keputusan yang lebih baik. Setiap keputusan yang kamu ambil tentunya ada konsekuensi, ada hal positif dan hal negatif. Namun, apakah semua hal itu sudah kamu pikirkan matang-matang? Atau kamu hanya terjebak pada pendekatan yang biasa kamu lakukan? Inilah yang coba diperkenalkan oleh penulis melalui metode Six Thinking Hats. Memang benar, tidak mudah untuk melihat sebuah masalah dari berbagai sudut pandang. Apalagi ketika kita memulai, mungkin kita merasa kewalahan karena ada banyak sisi yang berbeda. Hal ini diperparah apabila anggota tim dalam sebuah kelompok melihat sebuah masalah dari kacamata yang berbeda. Perlu dipahami, berpikir pada dasarnya adalah keahlian dasar manusia, sama alamiahnya dengan bernafas. Tapi ketika kita terjebak dalam begitu banyaknya informasi, perasaan, kreativitas, logika, dan berbagai hal lainnya, maka hal ini yang membuat kita jadi lelah dan pada akhirnya tidak bisa berpikir dengan optimal. Jadi, penulis memperkenalkan sebuah metode yang membuat kita fokus pada hal yang spesifik di satu waktu. Kedua, 6 sudut pandang pikir yang berbeda. Metode Six Thinking Hats menggunakan warna sebagai penanda cara berpikir yang berbeda. Putih, merah, kuning, hijau, hitam, dan biru. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, white hat ibarat kamu sedang berpikir layaknya sebuah komputer. Artinya, ketika dalam mode ini, kamu tidak fokus pada pendapat. Kamu hanya fokus pada fakta dan angka. Biasanya, white hat digunakan di saat awal diskusi untuk memberikan latar belakang agar setiap orang punya pemahaman yang sama. Tapi bisa juga digunakan di akhir untuk membuat sebuah kesimpulan atau untuk mengkonfirmasi keputusan yang sudah dibuat. Kedua, red hat. Ini adalah kebalikan dari white hat. Red hat adalah analogi dari sebuah pemikiran yang melambangkan semangat, gairah, dan perasaan. Jadi, ketika diminta untuk memakai red hat, artinya ini merupakan kesempatan bagi para anggota tim untuk mengekspresikan perasaan mereka, tanpa perlu memberikan penjelasan atau justifikasi. Intuisi merupakan sesuatu yang dibentuk dari pengalaman. Jadi bahkan sebuah kalimat, saya rasa ini terlalu beresiko deh, bisa saja berguna. Namun tentu saja, intuisi tidak selamanya benar. Maka itu perlu diperlakukan dengan hati-hati. Ketiga, black hat. Bayangkan kamu menjadi hakim dari sebuah pengadilan. Kamu bertanggung jawab untuk menimbang semua bukti yang ada dengan cermat.
Ini adalah penggambaran dari black hat yang melambangkan kehati-hatian. Pemikiran ini menjaga kita dari melakukan sesuatu yang ilegal, berbahaya, atau merugikan di masa depan. Memakai black hat artinya kamu berjalan sesuai kode etik, peraturan, arahan, dan sebagainya. Tapi ingat, jangan kebablasan. Karena jika kamu terlalu hati-hati, mungkin saja kamu kesulitan melihat gambaran yang lebih luas. Keempat, yellow hat. Apakah kamu pernah merasa dunia begitu indah dan kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan? Momen itu muncul ketika kamu menggunakan yellow hat yang melambangkan optimisme. Yellow hat tidak mudah karena secara alamiah kita selalu melihat tanda bahaya untuk bertahan hidup. Jadi sebagai latihan kita perlu mencari hal positif bahkan dari sesuatu yang awalnya terlihat negatif. Kelima, green hat. Ini saatnya untuk kreatif. Green hat adalah soal ide baru, konsep, dan alternatif. Artinya, kamu berusaha mencari sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada, keluar dari status quo. Green hat membuat kita melihat segala kemungkinan di masa depan. Karena tanpa adanya visi kreatif untuk masa depan, maka tidak akan ada kemajuan. Terakhir, blue hat. Blue hat adalah soal kontrol proses sepanjang waktu. Ibaratnya, blue hat mengawasi semua hal yang ada. Biasanya, blue hat dikenalkan oleh fasilitator, moderator, atau pemimpin dalam sebuah sesi. Mereka punya tanggung jawab untuk menentukan jalannya sebuah diskusi agar terarah dan bisa mencapai hasil yang diharapkan. Ketiga, pentingnya metode Six Thinking Hats. Manfaat utama metode Six Thinking Hats adalah membantu setiap orang di dalam grup untuk bisa berpikir dengan cara yang sama. Kenapa hal ini penting? Coba bayangkan kamu dan rekan satu tim sedang berkumpul di sebuah rumah yang besar. Ada satu orang berdiri di depan, ada yang berdiri di taman belakang, ada yang di atap, ada yang di ruang makan, dan sebagainya. Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda dari rumah itu. Dari samping, rumah itu terlihat begitu panjang. Sedangkan dari depan, rumah itu terlihat pendek. Nah, setiap sudut pandang itu ibaratnya adalah topi yang berbeda. Jadi coba bayangkan apabila setiap orang melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda. Tentunya akan sulit mencapai sebuah kesepakatan karena masing-masing punya pemikiran sendiri soal rumah tersebut. Jadi, agar efektif, setiap tim perlu belajar untuk menggunakan topi tersebut dalam satu waktu atau secara berurutan. Hanya ketua kelompok atau pemimpin yang bisa mengubahnya. Tentunya tidak ada topi yang lebih baik daripada yang lain. Setiap topi yang dijelaskan dalam metode ini punya waktu terbaik dalam menggunakannya. Apa manfaat dari menggunakan metode Six Thinking Hats? Yang paling utama adalah kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Tapi di sisi lain ada banyak manfaat. Kita jadi berpikir lebih sistematis, kita menjadi lebih percaya diri ketika membuat sebuah keputusan, karena kita tahu kalau kita sudah mempertimbangkan semua sisi dengan baik. Tambah lagi, kita jadi punya kerjasama tim yang baik. Kenapa? Karena kita tidak fokus pada pemikiran masing-masing, tapi dari awal kita berusaha menyamakan persepsi, barulah bisa brainstorming dengan sudut pandang yang dibahas. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.